Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Tina Rohimah, mahasiswi angkatan 2024 dengan jurusan Zoologi S1 TG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Cimahi dengan NIM 24070012. Tugas video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Cakaryudin MPD. Dalam tugas video ini sedikitnya saya akan memaparkan mengenai dua pandangan dari tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungan saya mengenai hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta aksi bela negara yang terdapat di daerah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu istirahatnya. Saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta kesenjangan sosial yang terjadi di daerah Bapak. Menurut pandangan Bapak sendiri, sebelumnya bolehkah Bapak memperkenalkan diri secara singkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Supriyatna sebagai Ketua RW 08 Desa Jelekung, Kecamatan Kutawaringin. Untuk pertanyaan pertama mengenai kesenjangan sosial, menurut Bapak apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang berdampak di daerah ini? Susah dalam pekerjaan karena terkendala oleh pendidikan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana caranya Bapak menanggapi kesenjangan sosial yang terjadi di daerah ini agar tidak terjadinya perpecahan antar warga? Membantu mengarahkan warga untuk mengikuti program kejar paket A, B, C, D. Pertanyaan yang ketiga mengenai kebijakan pemerintah, apa kendala utama yang Bapak rasakan terhadap kebijakan pemerintah untuk bantuan yang sudah didapatkan di lingkungan ini? Terjadinya kecemburuan sosial karena bantuan tidak merata. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan pemerintah yang sedang terlaksana pada saat ini? Sangat bagus, cuman belum merata. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu, menurut Bapak apakah warga negara di sini sudah mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Belum. Lalu dan jika belum, mengapa? Karena belum semuanya yang berhak mendapatkan bantuan. Lalu bagaimana langkah awal agar semua hak dan kewajiban warga negara di sini di lingkungan Bapak terutama mendapatkan haknya? Mengajukan pendataan ulang untuk program-program berikutnya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi sosial atau ekonomi yang ada di lingkungan Bapak? Sudah seimbang atau belum? Belum seimbang dikarenakan faktor kondisi ekonomi dan sosial. Apakah menurut Bapak masyarakat warga atau warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial? Aktif Maksudnya dalam kegiatan seperti apa? seperti dalam kegiatan gotong royong, musyawarah demi kemajuan daerah yang lebih baik lagi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa masalah terbesar di daerah ini yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan menurut Bapak? Menanggapi perbedaan antar warga. Apakah masyarakat di sini sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sudah terpenuhi atau belum? Belum, karena hak pendidikan
yang belum terpenuhi, banyak yang putus sekolah di waktu SD. Apa dampak dari permasalahan yang terjadi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Banyaknya pengangguran, ditakutkan nanti akan ke hal-hal yang negatif. Lalu solusinya seperti apa untuk menanggapi permasalahan yang telah terjadi tersebut? Diharuskan kerjasama antara warga dengan pemerintah setempat biar pendidikan lebih baik lagi serta dapat diakses semua golongan masyarakat. Lalu apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya untuk membentuk karakter kewarganegaraan? Belum, tapi sudah ada rencana. Lalu pertanyaan yang terakhir, mungkin apa harapan Bapak terhadap generasi muda mengenai kewarganegaraan? Lebih berpotensi dan lebih baik dalam segala bidang. Sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu sebagai tokoh masyarakat di sini seperti apa? Silakan. Nama saya Bu Supartini, bertempat di RT 1 RW 8 Desa Borgol. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga, tapi saya juga sebagai kader di tingkat RW. Dan juga sebagai ibu RT. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Jadi saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang telah saya buat, yaitu yang pertama, menurut Ibu seberapa pentingnya peran dari masyarakat di sini dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Menurut Ibu ya sangat penting, karena kita kan sebagai warga negara yang baik ya, dan melindungi hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar yang tertera pada Pancasila juga kan ada kita dan lain-lain. Kita harus melakukan, sangat penting karena itu untuk menjadi tulang kita, menjadi yang Pertanyaan selanjutnya mengenai demokrasi. Demokrasi seperti apa yang Bapak Ibu gunakan di daerah ini? demokrasi Pancasila. Kita kan berdasarkan Undang-Undang Dasar berlambangkan Pancasila, berongga-rongga ya pasti demokrasi Pancasila yang diterapkan Sesuai dengan Pancasila. Ya, sesuai dengan Pancasila. Lalu, apakah para masyarakat di sini sudah cukup maksimal mengenai demokrasi yang ada di daerah ini? Menurut Ibu sudah cukup ya demokrasi Pancasila. Kan ada gotong royongnya, ada sosialnya. Menurut Ibu sudah maksimal dalam melaksanakan demokrasi Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, peran masyarakat di sini mengenai demokrasi itu seperti apa? Peran yang dilakukan contohnya seperti mengikuti pemilihan umum, dan kita sadar atas hak-hak yang harus kita lakukan, berpartisipasi untuk menuju kedaulatan yang mufakat. Lalu pertanyaan berikutnya, jenis partisipasi masyarakat dalam aksi bela negara di daerah ini seperti apa? Aksi bela negara itu kan banyak, tapi contohnya di kita harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, terus mengembangkan mengabdi yang kita bisa, profesi kita apa yang mengabdi di daerah ini kita laksanakan. Itu kan sebagai bentuk kita untuk mewujudkan bela negara juga, bukan termasuk politik militer kan, cuma kan di wilayah kita. Jadi itu yang harus kita Partisipasi kegiatan
seperti apa contohnya? Ya seperti kita ada kegiatan anak yatim, itu kan termasuk sosial juga. Terus membantu santunan anak yatim. Terus kita diadakan seperti pengajian, kan kita belajar, itu kan termasuk sosial juga anak-anak. Siapa yang berperan penting dalam aktivitas daerah ini? Yang berperan penting kan tidak bisa di satu orang terus berperan penting dalam negara itu kan untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi yang berperan penting ya harus semuanya, masyarakat harus ikut dalam negara ya. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana pandangan Ibu mengenai kondisi masyarakat di lingkungan ini seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kalau kondisi sosial sangat baik. Kalau ekonomi dikata baik ya kurang baik, kata kurang baik ya ada di atas kemampuan. Karena itu kan faktor ekonomi sekarang kan tergantung apa yang terjadi di masyarakat pasti berdampak pada ekonomi juga. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah masyarakat di sini cukup aktif dalam pemilihan pemilu atau musyawarah? Cukup aktif karena kalau ada pemilihan umum semua warga minimal 80% kehadiran hadir. Jika untuk musyawarah, Musyawarah sama. Kalau ada apa-apa dimusyawarahin dulu, pasti diundang, pasti pada hadir, ikut partisipasi. dan untuk masalah terbesar yang berkaitan dengan nilai-nilai kewargaan negara di lingkungan ini menurut Ibu seperti apa? Yang terbesar itu menanggapi hoax, berita-berita yang belum pasti, sudah sebelum dicerna dulu langsung disebarin, itu aja sih. Menurut Ibu, apakah masyarakat di sini sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Sudah. Contohnya sudah berpartisipasi dalam pemilihan umum, terus sudah mengabdi sesuai kemampuan yang dia mampu, dan juga saling menjaga kerukunan antar warga masyarakat yang ada di lingkungan. Oke, cukup sekian pertanyaan serta wawasan yang dapat saya berikan dalam video kali ini. Terima kasih serta sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.